Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Cintia, NPM 106. Di sini saya akan menjelaskan prinsip-prinsip belajar menurut Anur Rahman. Yang pertama itu ada prinsip belajar kognitif. Nah, prinsip belajar kognitif itu berupa perhatian harus dipusatkan pada aspek-aspek lingkungan yang relevan sebelum proses belajar kognitif terjadi. Yang kedua, hasil belajar kognitif akan bervariasi sesuai dengan taraf dan jenis perbadanan individual yang ada. Lalu yang ketiga, bentuk-bentuk kesiapan perbendaharaan kata atau kemampuan membaca, kecakapan dan pengalaman berpengaruh langsung terhadap proses belajar kognitif. Lalu yang keempat, pengalaman belajar harus diorganisasikan ke dalam satuan-satuan atau unit-unit yang sesuai. Nah, lalu yang kelima, bila menyajikan konsep, kebermaknaan dalam konsep amatlah penting. Perilaku mencari, penerapan, pendefinisian resmi, dan penilaian sangat diperlukan untuk menguji bahwa suatu konsep benar-benar bermakna. Dan yang terakhir, dalam memecahkan masalah, para siswa harus dibantu untuk mendefinisikan dan membatasi lingkup masalah, menemukan informasi yang sesuai, menafsirkan dan menganalisis masalah, dan memungkinkan tumbuhnya kemampuan berpikir multidimensional atau divergent thinking. Lalu yang kedua ada prinsip belajar afektif. Nah, di dalam prinsip belajar afektif ini, pembelajaran dapat dilaksanakan dengan baik dalam upaya mencapai hasil belajar yang diharapkan bila mana guru memperhatikan beberapa hal berikut. Yang pertama, sikap dan nilai tidak hanya diperoleh dari proses pembelajaran langsung, akan tetapi sering diperoleh melalui proses identifikasi dari orang lain. Yang kedua, sikap lebih mudah dibentuk karena pengalaman yang menyenangkan. Yang ketiga, nilai-nilai yang ada pada diri individu dipengaruhi oleh standar perilaku kelompok. Yang keempat, bagaimana para siswa menyesuaikan diri dan memberi reaksi terhadap situasi akan memberi dampak yang pengaruh terhadap proses belajar afektif. Nah, lalu yang ketiga itu ada prinsip belajar psikomotorik. Prinsip belajar psikomotorik ini terdapat beberapa hal penting yang perlu diketahui guru berkenan dengan pembelajaran psikomotorik, yaitu yang pertama, perkembangan psikomotorik anak sebagian berlangsung secara beraturan dan sebagian diantaranya tidak beraturan. Nah, lalu di dalam suatu kelompok akan menunjukkan variasi kemampuan dasar psikomotorik anak. Nah, lalu yang ketiga, struktur agawi dan sistem syaraf individu membantu menentukan taraf penampilan psikomotorik. Yang keempat, melalui aktivitas bermain dan aktivitas informal lainnya, para siswa akan memperoleh kemampuan mengontrol gerakannya secara lebih baik. Dan yang kelima, seirama dengan kematangan fisik dan mental, kemampuan belajar untuk memadukan dan memperluas gerakan motorik akan lebih dapat diperkuat. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.